Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan. Tentu saja kalau semua anggota dewan itu sebenarnya melekat ada 3 fungsi. Fungsi legislasi, fungsi budgeting, anggaran, dan fungsi pengawasan. Itu semua melekat. Nah, itu tentu saja karena kita sudah ada pembidangan 4 komisi, kami khusus hukum dan pemerintahan. Jadi mitra kami yang berkaitan dengan yang selama ini terkait dengan kelembagaan, personil, pengawasan inspektorat, terus sebagian pelayanan publik. Ya. Kemudian terkait dengan fungsi legislasi, tentunya semua anggota dewan sama. Jadi ketika membahas perda-perda, kemudian ada perda inisiasi, ada perda inisiasi DPRD, ada inisiasi pemerintah kota. Jadi akhirnya dibuatlah yang mengerjakan siapa? Itu AKD, Alat Kelengkapan Dewan. Kalau tidak benar dibentuklah pansus. Tentu saja ada beberapa perda itu yang sifatnya tetap wajib seperti APBD dan sebagainya. Kalau perda sesuai dengan yang diinginkan masyarakat tergantung aspirasi yang muncul. Oleh karena itu terkait dengan fungsi legislasi ini tentu saja ukurannya berapa perda yang diterbitkan selama 2-3. Kita mesti harus terbuka kalau yang perda APBD, LKPJ, dan seterusnya itu sesuai penjadwalannya yang sudah diatur di PP itu harus diselesaikan. Cuma memang untuk yang perda inisiasi kita belum tuntas, sehingga tentu saja ini menjadi PR di akhir tahun 2024 ini harus kita tuntas. Itu terkait dengan perda. Terkait dengan yang legislasi, terkait dengan penganggaran ya tadi masuknya di perda APBD. Kemudian karena fungsi kita fungsi pengawasan, maka kita ngawasi efektivitas perda-perda APBD yang di lapangan. Apakah belanja itu sudah memang mencerminkan kebutuhan masyarakat, apakah cukup efektif dan seterusnya. Kemudian fungsi yang lain tentunya pengawasan secara sama-sama di Pemkot juga ada namanya inspektorat, itu pengawasan internal pemerintah. Kalau di kami fungsinya pengawasan kebijakan. Jadi perda-perda yang sudah diterbitkan, kemudian regulasi perwal peraturan wali kota meskipun tidak berproses di kami, tapi kami juga harus ikut mengawasi efektivitasnya. Itu bisa diterjemahkan konkretnya melalui mitra. Misalkan saya punya mitra namanya Naker PMPTSP. Nah, Naker itu tenaga kerja, penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu. Regulasi yang mereka punya apa? Ini yang kita dalami. Sudahkah itu dipenuhi? Kemudian mereka kan juga punya produk-produk keputusan kepala dinas. Di sana ada SOP, ada standar pelayanan, itu yang kita kritis. Sehingga akhirnya memastikan bahwa pelayanan ini benar-benar excellent, benar-benar sempurna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.